Pertama dari orang tua dulu deh ya. Iya. Sikap sebagai orang tua harus tenang. Yang kedua, bagi SPPG, saya ingin mengingatkan bahwa SPPG ini garda terdepan, ujung tombak kan ya. Ketiga, ini karena ditanya tiga kan. Untuk pemerintah pusat nih. Oke. Halo DMCers, pagi, siang, sore, malam bareng gue Zulfa di podcast DMC Creativity. Nah, sekarang banyak banget nih isu tentang makan bergizi gratis. Tapi ini bukan cuma tentang gizi, tapi lebih dari itu. Salah satunya ada dalam aspek ekonomi. Maka dari itu, kita kedatangan narasumber yang jago dalam aspek ekonomi nih. Kita kenalan dengan Pak Gary Ganika. Terima kasih Bapak sudah datang. Oke, sama-sama. Apa kabar Jur, Pak? Baik Pak, baik Pak. Di Oke. sini naik apa Pak tadi? Ya biasa. Macet Pak? Lumayan. Ah, Ya. Nah Pak, kita kan berbicara tentang MBG nih Pak. Hmm. Sebelum itu Bapak mengikuti nggak Pak tentang MBG ini? Oh sangat Sangat ya? mengikuti. Ada nggak Pak anak atau mungkin saudara Bapak yang dapat nih MBG Pak? Nah itu yang bikin saya mengikuti. Ada berarti Pak? Karena 2 orang anak saya juga menjadi salah satu penerima manfaat dari MBG. Yang satu SMA, yang satu SD. Nah gimana tuh Pak? Boleh dong ceritain ke teman-teman tentang Oke. MBG nih Pak. MBG gitu ya. Kalau pertama kali sih support banget dulu. Ingat saya 2024 akhir itu Presiden Jokowi, masih Jokowi waktu itu, mempromosikan 2 kandidat pasangan calon yang waktu masih jadi menteri tentang MBG ini. Nah, saya support sekali. Tapi dalam 3 bulan terakhir jadi khawatir ya. Ada apa nih Pak? Nah, itu masalahnya jadi ramai sekali kan. Ya kita tahu bahwa ada banyak insiden lah ya kaitan dengan keracunan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi concern saya sebagai orang tua juga sebetulnya. Iya Pak, berarti memang Bapak kan sebagai orang tua melihat ya bagaimana anak Bapak itu makan dari MBG ya Pak. Dan Betul. saya juga kebetulan senang dengan politik salah satunya dengan MBG ini dan saya melihat banyak banget kasus keracunan Pak. Betul. Iya, itu menjadi khawatir juga Pak saya sebagai orang yang, kok kenapa ini anak muda keracunan? Iya benar. Iya ya. Nah, tapi karena banyaknya yang keracunan, berarti ada kebijakan-kebijakan yang salah nih Pak. Nah, Menurut Bapak apa sih yang salah dari MBG ini Pak? Kalau menurut saya ini bukan masalah kebijakan yang salah. Kalau bisa kebijakan, tataran kebijakan saya pikir sudah sangat baik ya. Kenapa? Karena ini masuk menjadi program prioritas nasional yang notabene saya melihatnya ini program yang belum pernah ada sebelumnya, yang kemudian bisa berdampak jangka panjang kepada masyarakat khususnya generasi muda ya, itu meningkatkan gizi nasional. Jadi ini dampaknya memang berkelanjutan. Tetapi yang menjadi masalah itu kan di tata kelola, di pelaksanaan praktis di lapangan gitu ya. Jadi bagaimana kebijakan ditopang oleh atau disanggah oleh aturan-aturan yang memang seharusnya mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan. Itu yang mungkin jadi poin pentingnya tuh. Jadi kekurangannya bukan di kebijakan tapi lebih ke tata kelola. Oke Pak. Nah tapi kalau misalnya kita ngomong tentang ekonomi berarti ada alokasi anggaran nih. Nah iya. Nah itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Nah karena kebijakan yang memberikan makan gizi gratis, meningkatkan gizi masyarakat menjadi lebih baik untuk generasi muda dan ibu hamil dan seterusnya, maka harus ditopang dengan anggaran. Nah kaitannya dengan anggaran nih yang saya ikuti, ini yang saya tahu itu ada 2 masalah. Yang pertama kaitannya dengan aspek atau payung hukumnya, ya. Yang saya lihat ini belum ada sebetulnya payung hukum untuk anggaran untuk realisasi anggaran MBG ini, makan gratis ini. Selama ini masih menggunakan pagu dari pendidikan ditarik untuk membiayai MBG. Tapi payung hukumnya sekali lagi gitu. Jadi penganggarannya ini memang perlu ada penguatan dalam aspek hukum dalam proses penganggaran. Kemudian perlu diketahui juga nih masyarakat, mungkin ibu-ibu nih orang tua seperti saya, memang anggaran MBG ini sangat besar sekali, triliunan ya. Kalau tahun ini kalau nggak salah 71 triliun kan, tahun depan bisa sampai 3 kali lipat tuh ya, 233 triliun. Itu semua diambil dari bukan semua sih, sebagian besar diambil dari dana pendidikan. Ya, dan ini saya pikir perlu diperkuat dalam aspek aturan, payung hukum, sehingga nanti pos-pos anggaran yang diambil oleh MBG ini juga
tidak terabaikan. Ya, artinya harus ada solusi bagi anggaran yang selama ini dialokasikan tapi kemudian dialokasikan kepada MBG. Kemudian ada anggaran kesehatan juga gitu ya. Itu juga cukup besar. Itu juga harus dipertimbangkan bagaimana cara agar pos kesehatan juga tidak berkurang atau tidak mengurangi manfaat lah gitu ya kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Nah, ini kan dalam ekonomi Indonesia saat ini kan kira-kira lagi kurang enak ya Pak ya. Banyak sekali gejolak-gejolak, apalagi yang kemarin tuh sempat ada demo rame-rame. Dan MBG kan merupakan salah satu program yang menyita alokasi dana paling besar. Besar banget. Iya, dari mulai Banget. pendidikannya diambil, dari mulai kesehatan diambil. Nah, menurut Bapak sebagai dosen ekonomi, apakah ini akan berdampak buruk Pak ke depannya jika MBG ini malah jadinya tidak terlalu bermanfaat, Pak? Oke. Dari tataran kebijakan, saya meyakini ini positif. Tataran kebijakan ya. Kenapa? Karena impact dari alokasi anggaran untuk MBG ini dirasakan bukan hanya untuk anak-anak atau penerima manfaat saja, tapi juga dirasakan secara ekonomi. Ada multiplier effect. Jadi saya melihat ada manfaat yang cukup besar tentunya. Jadi ini bisa menggerakkan perekonomian sampai tingkat yang paling bawah, yaitu misalnya petani misalnya ya. Kalau kita bicara ekonomi kan ke situ ya. Ada rantai pasok yang kemudian bergerak gitu dan itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi secara ekonomi saya meyakini bahwa ini positif ya. Tetapi kemudian harus diantisipasi juga dampak negatifnya gitu. Yang ini yang manajemen risiko nih ya, teman-teman yang belajar manajemen risiko nih harus bisa mengkritis ya. Kan. Manajemen risikonya gimana? Jadi tata kelolanya, kemudian manajemen risikonya dispesifikasi seperti apa sehingga apapun yang terjadi istilahnya dampak negatif saya sebutnya ya, dampak negatif yang terjadi itu bisa dimitigasi, bahkan ada tata kelola juga untuk hal yang sifatnya menyimpang. Ini kan sampai sekarang yang membingungkan itu ketika ada kejadian, ada saya sebutnya insiden ini ya, ada insiden seperti ini, siapa sih yang tanggung jawab? Kan tunjuk-tunjukkan. 3 bulan terakhir itu siapa sih? Bahkan ada salah satu saya dengar sendiri di salah satu media, kepala daerah itu malah tidak tahu menau, tiba-tiba ada keracunan massal, ya akhirnya KLB-nya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah ini artinya koordinasi. Jadi aspek itu yang kemudian penting, kita tata kelola yang kaitannya dengan manajemen risiko. Kemudian nanti lebih jauhnya lagi adalah di faktor keselamatan dan kesehatan. Ya mungkin saya nanti Mas Julfa, saya agak sedikit keluar dari manajemen. Saya ingin bicara tentang kultural sebetulnya. Iya Pak. Gitu. Jadi ada kultur yang kita harus lihat secara komprehensif ya. Ada budaya yang terbentuk. Jadi ketika ada kebijakan yang masif seperti ini, mau tidak mau mengubah budaya. Nah, budaya apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan? Ini budaya keselamatan dan kesehatan sebetulnya. Ya, contoh misalnya ini saya kemarin agak miris juga nih, Mas Julfa mungkin dengar juga nih, teman-teman mahasiswa yang hadir di sini juga dengar mungkin. Ada sikap dari pemerintah ketika ada seorang jurnalis kalau tidak salah bertanya tentang MBG, tidak lama kemudian dicopot. Nah, itu ya. Nah, itu kan bentuk komunikasi dan sikap. Iya, Pak. Kenapa harus dicopot dan seterusnya, walaupun memang dikembalikan gitu ya. Tapi ini kultur gitu kita. Kemudian 2 hari 3 hari yang lalu ada kasus wartawan dari merdeka.com kalau tidak salah, itu ketika mau meliput di SPPG itu dalam tanda petik dianiaya. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Tetapi ini kultur ya, kultur yang kita harus lihat sebagai pondasi gitu ya. Kenapa saya katakan pondasi? Kultur, khususnya spesifikasi kultur keselamatan, ketika ada satu kejadian atau insiden apapun, jangan ditutup-tutupi gitu. Karena kunci dalam kultur keselamatan itu adalah membuka insiden, mereport insiden, bukan menutup-tutupi. Sehingga nanti insiden itu bisa diperbaiki. Iya, bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi kan. Mas Julfa kan belajar juga tentang continuous improvement kan. Bagaimana kita bisa melakukan continuous improvement kalau insidennya ditutup-tutupi. Ya, jadi itu yang kultur itu yang harusnya dibangun, kultur keselamatan. Apalagi kita di manajemen operasi misalnya di bidang saya, itu kan ada satu istilahnya semacam adigium ya, safety first. Jadi safety first itu ya melampaui tujuan
dari Iya. sebuah organisasi. Benar-benar. Safety dulu dong Iya, gitu ya. baru nanti nerima hasilnya Nah, nih. hasilnya Iya. gitu. Percuma kita berprioritas pada tujuan, hasil, tapi keselamatan terancam gitu Iya, ya. Nah, bahaya, Pak. jadi safety first. Jadi itu kultur itu. Jadi kultur itu yang harus kita bangun. Impact dari program ini kita mengasah kultur itu. Selain anggaran ya, anggaran, aturan, banyak banget yang harus dibahas. Cuman saya ingin meng-highlight itu. Itu Mas Julfa. Ya. Tadi kan kita berbicara tentang Bapak juga menyinggung operasi ya, Pak. Ya. Kalau menurut Bapak dari MBG ini standar operasional yang baik tuh kayak gimana sih, Pak? Oke. Dari apa yang saya lihat di lapangan sebetulnya sudah ada SOP ya, standar operating procedure yang ditetapkan oleh BGN ya, ada Badan Gizi Nasional ini sebagai lembaga pelaksana. Kemudian di bawahnya itu ada mitra. Mitra itu mengelola SPPG itu ya, sebagai pengelola SPPG, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi. Nah, di SPPG itu di unit-unit yang menyediakan makanan itu sudah ada SOP sebetulnya. Dan saya sudah baca dan coba pahami, sebetulnya sudah baik ya. Jadi secara SOP sudah baik, walaupun memang teknis-teknis yang lain masih banyak kekosongan. Contoh misalnya bagaimana fungsi pengawasan, ya kan? Walaupun dalam SOP-nya dan dalam strukturnya sudah ada, di situ ada bagian pengawasan bahan baku gitu ya, pengawasan semua pengawas gitu. Tetapi siapa yang mengawasi SPPG ini? Nah, itu yang jadi masalah kan. Jadi SPPG itu juga butuh pengawasan. Satu lagi mungkin Mas Julfa masih ingat tuh, saya selalu menekankan bedakan antara pengendalian dan pengawasan, ya kan? Nah, orang mengawasi terkadang dia tidak ada di tempat, kadang-kadang hanya jarak jauh menerima laporan saja. Tapi ketika bicara mengendalikan, dia include dalam proses. Jadi yang saya harapkan adalah pengendalian ya sebetulnya. Bagaimana mengendalikan alur bahan baku misalnya, bagaimana mengendalikan orang masuk ke dalam SPPG, keluar masuk, pakaiannya seperti apa, itu disebut sebagai pengendalian atau controlling dalam manajemen kan. Jadi konsep controlling itu bukan hanya sekedar menerima laporan, bukan hanya sekedar melihat secara visual atau hanya cukup checklist saja, tetapi dia harus tahu inject di dalam proses. Gitu ya. Jadi pengendalian yang masih sangat kurang. Jadi kalau ditanya sebetulnya apa sih tata kelola yang kurang di dalam kasus ini, ya itu dari pengendalian saya pikir ya. Pengendalian yang tidak melekat pada proses. Jadi ya pertanyaan dasar kalau di masyarakat misalnya, siapa sih yang ngawasin SPPG gitu aja kan? Iya, Pak. Pemerintah daerah nggak ada. Nggak ada, bener kan? Dinas Kesehatan baru sekarang beberapa hari ini diwajibkan seluruh SPPG untuk memiliki SLHS katanya ya. Itu baru beberapa bulan ini. Waktu ada kasus-kasus itu. Setelah ada kasus kan. Artinya keterlibatan Dinas Kesehatan di tiap di Pemda itu mulai baru akan, belum dari sebelumnya. Nah, ini artinya ada kekurangan tata kelola yang harus diperbaiki. Tapi sekali lagi saya apresiasi sebetulnya dari sikap istana ini. Sebentar lagi walaupun saya belum lihat sampai hari ini bentuk perpresnya untuk perbaikan tata kelola. Tapi sekali lagi saya apresiasi karena ini banyak masukan, harus diperbaiki tata kelolanya mau tidak mau. Iya sih, memang masalah dari Indonesia ya, yang saya lihat juga kan itu memang birokrasi dan tata kelolanya masih sangat kurang. Masih ya. Harus banyak improve lah Pak ya. Sebetulnya bukan kurang ya. Ini saya agak sedikit melebar, nggak apa-apa ya? Ya apa-apa. Kita sharing aja ya. Iya. Mungkin aspek keilmuan saya di manajemen, tapi manajemen ketika bicara tata kelola di sektor publik mau tidak mau bicara tentang politik. Iya. Oke ya. Sesuatu yang sederhana di manajemen ketika masuk ke dalam ranah politik itu bisa bercabang kemana-mana gitu ya. Contoh nih, saya melihat nih sebagai orang awam aja lah, tidak melihat dari sisi keilmuan misalnya. Saya melihat ada kecenderungan percepatan MBG ini hanya gara-gara politik anggaran. Jadi dipercepat gitu ya. Karena mau akhir tahun nih harus terserap gitu. Dan saya cek kemarin laporan dari Pak Kepala BGN melaporkan dengar rapat pendengar pendapat dengan DPR itu per tanggal 1 Oktober yang lalu
itu sudah ada 10.000 SPPG di seluruh Indonesia. Yang notabene sebulan sebelumnya baru 5.000 bahkan 4.000 gitu ya. Jadi dalam sebulan bisa meningkat luar biasa. Banyak banget. Banget banget. Nah, itu kan isu gitu. Bagi saya di dalam proses manajerial ketika SPBG tiba-tiba besar, bagaimana pengendaliannya? Nah, saya memahami lah dalam aspek penganggaran ketika akhir tahun seperti ini serapan memang harus dipenuhi, maka itu dikebut. Iya. Pasti ada risiko dong. Sesuatu yang dipercepat, crashing project, kita belajar di manajemen operasi ya. Itu selalu ada risiko. Risknya itu harus diperkuat juga. Tadi kembali ke pertanyaan ke pernyataan pertama, manajemen risiko juga harus masuk di situ ya. Gitu Mas Zulfa. Jadi memang kebijakan MBG ini masih belum perfect ya Pak ya? Ya pasti Masih ada belum kekurangan. perfect, Ya kita sama-sama memberikan solusi daripada apa istilahnya ya? Kalau menolak sih saya tidak menolak ya. Iya, karena itu hal baik juga kan Pak. Hal baik Itu banget. juga. Tadi dampaknya sudah oke, tapi perlu kita sama-sama memperbaiki ini. Ya mulai dari kultur kita dalam keselamatan, tata kelola dan lain-lain. Ya. Tadi kan Bapak sempat nyinggung ada percepatan produksi dari MBG ini Pak ya. Yang tadinya mitranya nih cuma 4.000 tapi tiba-tiba satu bulan kemudian tiba-tiba udah 10.000 nih. Nah, itu kan akan ada terjadinya resiko-resiko yang lebih besar ya Pak ya. Dan akibatnya sekarang nih Pak kita lihat di bulan-bulan ini atau di 2 bulan kemarin itu banyak banget isu-isu tentang keracunan. Ya, betul. Nah, menurut Bapak gimana sebagai seorang dosen jadi sebagai seorang orang tua ya Pak ya? Oke, keracunan itu menakutkan. Saya juga takut Pak. Ya, semua orang tua pasti merasakan itu. Bahkan ada, ini menarik juga, ada di TikTok kalau tidak salah istri saya yang share ke saya. Ini ada salah satu orang tua dari salah satu sekolah di Serang, dan bahkan dikomentari juga oleh kepala BGN kalau tidak salah, yang menolak dengan tegas. Itu hak saya pikir. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap itu sebagai atau menyimpulkan itu anti kebijakan pemerintah, walaupun ada beberapa pihak yang wah ini wah, negatif lah. Tapi saya pikir itu hak sebagai orang tua. Ya, kita tidak boleh menganggap program jelek juga tidak boleh. Dalam tanda petik kita harus ada solusi sebagai akademisi ya. Harus ada perbaikan, tapi juga menolak itu kita hargai yang menolak itu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan, sebagai orang tua gimana? Khawatir gitu. Saya punya anak yang SMA sudah menerima MBG, alhamdulillah tidak ada kejadian. Yang SD ini kemarin baru ada apa istilahnya kayak polling ya dari pihak sekolah, apakah menyetujui atau tidak gitu ya. Ya, saya pikir akhirnya saya tetap menyetujui ya, walaupun ada risiko ya, walaupun ada kekhawatiran sangat luar biasa. Dengan satu tindakan sederhana sebetulnya diantisipasi ya. Sebagai orang tua saya bilang ke anak saya, "Dek, nanti cek dulu makanannya. Kalau kira-kira ada bau yang tidak biasa, nah bilang saja ke ibu guru ya. Toh istri saya, ibunya, anak-anak masih menyediakan atau membawakan bekal. Setiap hari selalu dikasih bekal. Jadi bekalnya tetap dibawa, MBG-nya juga silahkan dimakan atau tidak, tinggal dibicarakan dengan ibu guru. Jadi ini bukan paksaan buat anak gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Itu sharing aja. Iya Pak. Bahkan jadi 2 Pak ya. Jadi kenyang buat anaknya. Nggak apa-apa lah. Jadi MBG-nya makanan bikin gendut nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kalau gendut happy. Oke, happy. Ya memang keracunan ini cukup mengkhawatirkan ya Pak ya. Saya juga kalau makan nasi basi udah rasanya mules gitu loh. Apalagi keracunan. Iya benar. Waduh luar biasa. Itu luar biasa sih, sangat mengkhawatirkan. Apalagi beberapa hari yang lalu itu ada report ya di Bandung Barat, seorang anak SMK meninggal walaupun memang tidak diidentifikasi berkaitan dengan MBG, tapi ada riwayat menguasai MBG. Dan ini mempertebal kecemasan sebetulnya. Tapi sekali lagi kita sebagai orang tua, saya pribadi itu mengantisipasi dengan cara yang tadi, sederhana saja sebetulnya. Kalau memang pada akhirnya majority orang tua di sekolah anak saya menolak, ya saya juga ikut juga. Akhirnya tidak mengikuti. Tapi overall secara pribadi saya tetap support ke program ini. Karena saya melihat dampak yang positif di jangka panjang. Iya. Tapi menurut Bapak sebagai orang tua dari anak yang menerima MBG ya Pak, apa sih Pak hak-hak Bapak dan juga kewajiban yang Bapak berikan kepada program ini Pak selaku orang tua nih?
Maksudnya hak? Hak nih, kan tadi kan Bapak salah satu haknya adalah, kita dapat menolak nih kalau misalnya Oke. MBG itu, dirasa, banyak banget, kasus-kasus yang Kasusnya. keracunan Oke, gitu. oke. Ya, ya itu tadi saya katakan, kita harus menghargai, artinya itu hak sebagai orang tua. Jadi pihak sekolah atau SPPG ketika ada orang tua, tidak menerima MBG, paket MBG, ya saya pikir jangan apa istilahnya ya, jangan dibully lah gitu kalau pakai anak sekarang gitu ya. Jadi oke, itu terima saja sebagai sebuah pilihan. Perbedaan ya, Pak, ya? Kita harus Perbedaan, menghargai kita harus menghargai perbedaan. Jadi Iya, nggak perlu benar. harus seragam semuanya. Benar, setuju. Semua dikasih, semua makan, nggak perlu juga Iya, sebetulnya. nanti semua keracunan juga bahaya, Pak. Bahkan ada kasus juga di teman teman anak saya itu, karena dia bawa bekal, dia lebih memilih makan yang dari rumah, porsinya dia kasih ke temennya. Oh. Gitu. Jadi dihabisin juga sama temennya gitu. Iya. Jadi makan 2 porsi. Jadi itu sebetulnya hal yang positif juga, artinya semua tetap berjalan, bahkan ada yang mendapatkan ya dalam tanda petik kelebihan. Ada porsi lebih yang dia dapatkan. Tapi ya oke, itu istilah dinamika lah disebutnya ya, dinamika. Oke, wajar. Terus tadi kan kita sudah membahas terkait dengan isu. Nah, kita berbahas sekarang tentang bagaimana cara kita mengevaluasinya, Pak. Nah, menurut Bapak apa yang paling banget pertama kita evaluasi nih, Pak? Oke. Karena tadi saya bilang di awal kebijakan nggak ada masalah dengan kebijakan, karena sudah masuk ke RPJMN ya 2025-2019. Aspek kebijakan itu kan general ya. Nah, yang harus diperbaiki adalah di aspek teknis. Aturan teknis di lapangan, prakteknya. Gitu. Karena ini kaitannya dengan masak-memasak sebetulnya. Bener kan? Sebenarnya simple kan, kalau kita bicara di manajerial, apa sih susahnya dia masak gitu. Catering banyak orang yang bisa masak. Dan dilakukan setiap hari. Every day, daily itu kan. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika aspek target misalnya masuk gitu ya. Target kalau secara manajemen operasi misalnya, ketika satu SPPG yang baru kemudian dibebankan target masak 3.000 kan kalau salah. Sekaligus seperti yang di Bandung Barat tuh kemarin, katanya masaknya dipercepat jam 9 malam karena mereka takut telat. Ini kan kapasitas ya. Nah, kapasitas ditambah dengan pengalaman. Nah, jadi teknis itu yang betul-betul harus diterapkan dan tegakkan. Jadi kalau teknisnya kurang dikelola atau dikendalikan dengan baik, maka dampak risikonya jadi besar seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir. Jadi yang perlu diperbaiki pertama adalah di aspek teknis, aturan teknisnya. Ditambah, ditopang dengan aturan yang memberikan hak dan kewenangan dari Pemda misalnya atau instansi-instansi yang lain untuk bisa masuk ke dalam tata kelola. Karena selama ini kosong itu. Ada area abu-abu di situ ya. Tiba-tiba dari BGN ke FPPG, tiba-tiba ke sekolah gitu. Guru-guru kepala sekolah karena nggak tahu. Kan ini cuma beres aja. Bukan terima beres, dikerjain malah gitu. Suruh ngumpulin omprengnya gitu kan, harus dihitungin dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang secara manajerial sebetulnya simple, tetapi karena tidak ada payung hukum dan tata kelola yang jelas, hal-hal seperti itu jadi repot gitu ya, dan berisiko. Kembali lagi ke tadi, kultur keselamatannya jadi hilang. Sikap prudent atau sikap kehati-hatiannya menjadi seolah-olah diabaikan gitu. Padahal sebetulnya kan harusnya sangat hati-hati. Dikoordinasikan lebih dahulu, kemudian ada tanggung jawab wewenang dari masing-masing bagian. Itu harus jelas gitu. Misalnya sebelum makanan dimasak, itu ada tim dari Dinas Kesehatan memeriksa bahan baku atau bahan pangannya. Harusnya gitu ya. Dan itu ada perannya, fungsinya dari Labkesda misalnya dan seterusnya. Kemudian ketika masuk ke sekolah, sebelum dibagikan itu di sampling dulu oleh pihak sekolah. Di QC dulu, Pak. Di QC dulu gitu kan. Perannya di situ. Jangan disuruh ngumpulin anak-anak, suruh ngebagiin doang gitu guru-guru ya, tapi di situ ada proses yang jelas gitu. Dan gitu. Terstruktur. Nah, itu yang harus diperbaiki secara teknis di lapangan. Benar sih, Pak. Gitu. Terus tambahan tadi terkait dengan
proses masak juga tuh Pak. Ya. Menurut saya harus ada anak-anak tekpang sih Pak. Anak-anak tekpang dan anak gizi. Karena kan orang-orang SPPG juga kan yang penting masak. Tapi kan di sini adalah makan bergizi. Ada kata bergizi bergizinya yang harus di-highlight dan harus terrealisasikan. Iya betul. Nah, ada orang yang kompetennya di situ kan. Iya, Pak. Ini sudah dimasukkan ke dalam SOP sebetulnya. Jadi ada standarisasi. Bahkan sejak bulan lalu kalau tidak salah diwajibkan kokinya, tukang masak harus bersertifikat. Walaupun saya nggak tahu sertifikatnya dari mana gitu. Tapi artinya sudah dimasukkan pemikiran atau pemahaman kompetensi yang masak ini ya. Ini penting, memang sangat-sangat penting. Saya sepakat itu ya Pak Zulfa. Tapi ada juga yang harus dipahami juga kaitannya dengan ahli gizi, tekpang dan sebagainya. Sekarang juga sudah dilibatkan sebetulnya, tapi mereka kurang pengalaman. Iya, ini masih gitu. baru juga kan. Masih baru juga gitu. Jadi kaitannya juga dengan pengalaman melayani sekian banyak orang sekaligus dalam kurun waktu yang singkat, itu butuh pengalaman. Maka menurut saya sih kalau saya ditanya sarannya gimana untuk memperbaiki, bertahap. Jadi kalau proses produksi itu misalnya satu SPPG yang targetnya 3.000, jangan langsung dikasih 3.000 gitu ya. Ya 500 dulu lah. Gitu ya. Dan naik udah oke, naik lagi. Maka kapasitas produksi dia akan meningkat seiring pengalaman, ada learning curve di situ. Ada kurva belajar di situ. Sehingga resiko atau faktor resiko yang dimunculkan dari proses yang terlalu masif itu bisa diperkecil. Itu mungkin saran teknis di lapangan ya. Jadi jangan hanya sekedar ngejar target harus 3.000 sekaligus gitu. Itu resiko yang dirasakan sekarang gitu kan. Resikonya gitu Mas Zulfa. Ya. Nah terus kalau menurut Bapak nih, ada lagi nggak kebijakan prioritas yang kalau Bapak sebagai pemangku nih Pak, yang harus dilakukan oleh program MBG ini supaya ya terlaksana dengan baik. Dan menurunkan yang tadi ya resiko keracunan dan segala macamnya. Ada banyak banget sih Mas Zulfa, kalau ditanya itu luar biasa. Coba, 3 deh Pak, 3 aspek prioritas dulu nih Pak. Ya. Yang paling penting nih Pak. Pertama dari orang tua dulu deh ya. Ya. Sikap sebagai orang tua harus tenang. Harus tenang. Kenapa? Karena ketenangan kita bisa mempengaruhi anak secara psikologis. Setuju Pak. Ya. Karena kalau kita jadi ikut-ikutan riweuh gitu ya. Nanti anak juga kenapa nih? Itu jangan. Ya itu jadi makanan yang sebetulnya baik, tapi kemudian jadi beracun di awal gitu ya. Karena sudah diberikan persepsi yang buruk gitu. Dan itu juga penting bagi bukan hanya orang tua, tapi pihak sekolah, semua pihak, bahkan pemerintah pusat. Jangan bereaksi berlebihan dengan cabut kartu. Itu kan berlebihan ya. Nah, itu jadi kita persepsikan bahwa sesuatu yang positif ya artinya tidak terlalu apa istilahnya ya, panik gitu ya. Kita sikapi saja. Kalau memang tolak ya tolak saja gitu ya. Kalau memang perlu ditolak. Itu satu. Yang kedua, bagi SPPG ya. Saya ingin mengingatkan bahwa SPPG ini garda terdepan, ujung tombak kan ya. Iya. Maka harus dipimpin dan dikelola secara profesional. Ya, kita tahu bahwa mitra-mitra MBG ini kan yayasan-yayasan notabene baru semua. Bener Pak. Kebanyakan baru banget nih, orang-orang tiba-tiba belum pernah masak disuruh masak. Newborn semua nih Pak. Newborn banget kan. Nah, itu harus betul-betul dilatih, dipastikan kompetensi mereka. Tadi Mas Juba highlight tentang kompetensi. Nah, itu yang harus dimasukkan, berbagai kompetensi, saya bilang bukan hanya kompetensi tapi moral dan integritas di situ. Bayangkan kasus yang kemarin di Bandung Barat itu, katanya ini informasi dari wakil BGN ya kan, beli bahan baku hari Sabtu dimasak 4 hari kemudian kalau tidak salah ya. Iya. Kalau dalam posisi beku gak ada masalah kan. Tapi kayaknya ini gak beku gitu. 4 hari ditunda artinya sudah busuk ayam itu. Nah, kenapa dipaksakan untuk dipasak? Berarti kan ini integritas. Iya Pak, benar. Bener kan? Benar Pak. Dia itu pasti udah bau nih 4 hari gitu kan. Tapi tetap aja dimasak. Kenapa? Nggak mau rugi pasti. Bener Pak. Nah, itu integritas gitu. Jadi harus dipastikan orang-orang yang ada di PPBG ini adalah orang bukan hanya kompeten, tapi juga berintegritas untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa ini. Itu penting bagi saya. Karena itu pondasinya. Iya, benar. Dan ketiga, ini karena ditanya 3 kan.
untuk pemerintah pusat nih, Oke, Pak. orkestrasinya harus bener lah gitu ya. Birokrasi ya, Pak ya. Birokrasinya ya, pakai bahasa formalnya birokrasinya gitu. Kalau saya pakai orkestrasinya itu artinya pusat itu jangan cuma lewat MBG gitu, BGN sorry, nggak langsung nggak. Adalah pemerintah daerah dilibatkan, diajak ngobrol. Walaupun secara aturan sudah ada, tapi ya BGN-nya lah gitu. Terlibat langsung dalam koordinasi di daerah. Saya melihat ada banyak kasus istilah keracunan ini disikapi oleh pemerintah daerah itu dengan terkaget-kaget. Ya, itu ada banyak pernyataan dari beberapa kepala daerah, termasuk dinas kesehatan juga, gitu kan. Jadi dinas kesehatan sekali lagi harus dilibatkan betul-betul dalam istilahnya quality control gitu ya, mulai dari bahan baku, procurement-nya lah kalau kita bicara procurement, dinas kesehatan pengadaannya juga dilibatkan, prosesnya sampai ke penyalurannya. Kalau sekarang trennya hilirisasi, Pak. Hilirisasi, kalau kata wakil bener. presiden tuh ya. Hilirisasi, dari hulu sepakat. mulai dikembangin sampai ke hilir. Ya, benar dah hilirisasinya kan, mereka pasti lebih paham lah. Cuman makanya saya butuh istilahnya semacam perbaikan dari orkestrasi dari pemerintah pusat ke daerah itu benar-benar diperkuat lah, gitu ya. Gitu. Nah kalau tadi Pak, menurut Bapak kan tadi udah tuh 3 prioritas yang mungkin harus diimprove nih cepat-cepat sama pemerintah. Nah kalau Bapak dibayangkan sebagai stakeholder nih Pak yang punya pemangku kebijakan, menurut Bapak MBG itu sebaiknya dihapus, diganti atau lebih ke diimprove? Kalau dihapus mungkin ke kebijakan Bapak yang mikir ini ada yang lebih bagus nih dibandingkan MBG nih. Kalau dibicara yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Banyak banget. Gitu. Kalau ditanya apa gitu, lebih daripada MBG, menurut saya lebih baik sekolah gratis sampai ke perguruan tinggi ya. Dana 200 triliun itu buat mahasiswa udah jadi gratis gitu. Lebih dari 1 angkatan kayak bisa lah 3 angkatan. Misalnya ya, itu oke lah. Kita bicara itu sebagai wondering aja. Wondering saja. Tapi bagi saya kalau dipilih 3 antara dihapus atau diganti atau diperbaiki, saya lebih baik diperbaiki ya. Kenapa cost-nya paling rendah? Oh iya benar Pak. Cost efisiensinya kalau memperbaiki saya pikir itu lebih baik ya. Kalau diganti high cost lagi dari awal lagi. Sekarang ada investasi berapa untuk SPPG dan seterusnya kan, itu juga besar. Jadi bagi saya cost efektifnya lebih baik kita memperbaiki, karena kembali ke awal tuh highlightnya budaya. Kita membangun budaya baik di tingkat SPPG. Bayangkan Mas Julfa, tahu nggak berapa orang di SPPG itu yang kerja? Nggak tahu sih Pak. Itu minimal 50 orang loh. Oh iya. Satu SPPG ya, minimal 50 orang. Sekarang ada 10.000. Banyak. Ada berapa orang yang terlibat? Itu baru di SPPG-nya, belum dalam rantai pasoknya. Nah kalau kita membudayakan misalnya budaya keselamatan dan kesehatan terhadap orang-orang itu yang ribuan bahkan jutaan orang, maka kita mendidik bangsa ini terhadap kesehatan dan keselamatan. Jadi dampaknya MBG ini bukan cuma makan gizi gratis, bergizinya saja, tapi mengubah pola budaya terhadap kesehatan dan keselamatan. Nah, maka saya harap gitu dari mulai hari ini mungkin teman-teman fokus ke budaya keselamatan deh gitu. Coba searching deh apa sih budaya keselamatan gitu ya. Itu saya pikir bagi saya impact yang multiplier lah saya sebutnya ya, multiplier effect yang juga bisa kita lihat sebagai manfaat dari MBG. Jadi kalau kembali pertanyaan, mana lebih baik diperbaiki aja. Diperbaiki ya Pak ya. Tapi urgent. Harus segera diperbaikinya. Jangan ditunda pokoknya. Karena ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. 6.000 lebih anak bangsa kita mengalami keracunan. Satu saja bagi saya itu bermasalah, apalagi sudah ribuan. Jadi ini urgensinya sangat tinggi. Presiden mau tidak mau harus turun tangan dan memperbaiki tata kelola. Mau tidak mau. Untuk generasi ke depan juga ya Pak ya. Kan MBG kan harapannya untuk generasi ke depan, tapi sedangkan generasi ke depan lebih banyak keracunan nih. Baik juga. Gak ada keberlanjutan ya Pak. Makanya malah jadi kontraproduktif nanti kalau disuruhnya bergizi malah berbahaya gitu. Ya, jadi itu yang urgensinya sangat tinggi. Ya, saya pikir jangan nunggu seminggu 2 minggu. Saya pikir dalam kurun 1 hari atau 2 hari ke depan Pak Presiden harus segera menurunkan perpres untuk perbaikan tata kelola. Gitu. Dan ditindak tegas.
bagi SPPG yang mengabaikan SOP sehingga berdampak pada insiden keracunan, misalnya ini diskursus juga ya, bagaimana efek hukumnya misalnya, itu juga harus dipertimbangkan. Artinya siapa yang bertanggung jawab kalau ada yang keracunan dan sengaja itu jadi dibuktikan memang ada kesengajaan, bukan hanya kelalaian. Mungkin ada aspek pidananya nanti. Ini untuk memberikan efek jerah. Iya. Contoh bagi yang lain, saya pikir itu. Karena sekali lagi ini kesehatan, ini keselamatan. Jadi jangan main-main dengan kesehatan dan keselamatan, apalagi anak-anak gitu ya. Nyawa ya Pak ya. Nyawa itu bukan cuma omong-omong doang Pak ya. Apalagi ada undang-undang pelindungan anak kan sekarang. Iya benar. Kalau kita abai terhadap keselamatan anak-anak, ya orang-orang yang abai ini kan melanggar undang-undang juga. Jadi saya pikir ini urgensinya sangat tinggi sekali. Top priority saya pikir. Top priority ya Pak ya. Nah tapi tadi ada yang menarik Pak tentang budaya nih, Bapak selalu singgung tentang budaya. Nah menurut Bapak nih, budaya Indonesia, budaya pemerintah Indonesia sekarang tuh lagi ada di mana sih Pak? Kalau kita berbicara nih Pak ya. Oke. Sebetulnya saya bukan ahli budaya. Ya Mas, penglihatan Bapak aja. Tapi sebagai pendidik ya. Saya melihat kultur Indonesia saat ini secara umum, sebenarnya bukan saat ini ya, secara dari dulu sampai sekarang, Indonesia itu memiliki kultur yang berbeda dari budaya yang lainnya dan sangat luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Komunalitas kita yang luar biasa. Ya, yang mungkin di negara-negara lain sangat individualis gitu ya. Kita kan sangat komunal gitu ya. Semua ada tetangga yang kesulitan kita ikut bantu gitu. Gotong royong ya pada akhirnya. Itu yang luar biasa dari budaya kita. Dan budaya itu yang kita bisa manfaatkan untuk semua program, bukannya MBG. Jadi proses bergotong royong, berbagi, menjaga gitu, saling menjaga itu sangat penting. Jadi jangan hanya orientasinya ke keuntungan ya. Budaya apa istilahnya ya, kapitalis itu yang penting untung ya. Itu kan kapitalis ya. Kayak tadi misalnya gak mau rugi, masak bahan baku yang mungkin sudah kurang baik tetap dimasak karena gak mau rugi. Itu kapitalis. Saya pikir itu yang harus ditekan, direduksi oleh budaya kita yang saling menjaga. Jadi para pelaku di SPBG ini ketika memang ada hal yang membahayakan harus dilaporkan gitu ya. Dilaporkan bukan berarti mau menyalahkan orang, dilaporkan untuk menghilangkan aspek bahayanya sebetulnya, aspek resikonya. Nah itu kultur tuh safety ya. Jadi kadang kita itu ketika ada orang yang melaporkan, kan yang dihukum orang yang melaporkan. Iya, benar Pak. Biasanya gitu ya. Benar Pak. Dituduh, dibully dan seterusnya. Padahal orang itu yang akan menyelamatkan. Maka yang harus kita lakukan ketika ada orang melaporkan kesalahan atau kekurangan atau aspek resiko yang terjadi di situ, maka kita fokus ke resikonya. Bukan ke orang yang melaporkannya gitu. Nah, itu budaya itu. Jadi kultur yang Indonesia udah ada hebat, komunal tadi, ditambah dengan kultur budaya keselamatan yang luar biasa, saya pikir kita bisa menjadi bangsa yang luar biasa juga ke depan. Itu menjadi pembeda kita dengan bangsa lain. Ya, gitu ya. Nah, kalau tadi Pak, kita berbicara tadi, Bapak sempat bingung tentang kapitalis. Nah, gimana Pak jadinya jika MBG ini ternyata salah satu pemangkunya atau bahkan semuanya adalah orang kapitalis Pak? Gimana menurut Bapak? Karena saya tadi kepikiran, waduh, iya ya. Aduh, saya salah ngambil diksi tadi. Kalau semuanya kapitalis bahaya juga yang makan ya. Gitu. Iya benar-benar. Karena dari awal tuh Pak, setahu saya, MBG kan awalnya 15.000, terus diredus sampai jadi 10.000. Iya 9.000 kan. Itu yang wah, iya apa ini gara-gara kapitalis ya? Iya betul. Jadi tapi saya disclaimer dulu ya, itu simplifikasi sebetulnya, tidak sesederhana itu sebetulnya ketika bicara kapitalis Pak ya. Tapi maksud saya sesederhananya kalau kita bicara orang selalu berorientasi kepada keuntungan tanpa memikirkan resiko yang berdampak pada lingkungan, ya bagi saya itu kapitalis. Simplifikasi ya. Tadi contoh misalnya ketika orang mementingkan keuntungan, gak mau rugi lah itu ya, tapi dampaknya tidak dipertimbangkan, bagi saya juga itu kapitalis. Nah, bagaimana dengan misalnya biaya anggaran proporsi 15.000 jadi 10.000 atau 9.000 bahkan, itu bukan kapitalisme kalau menurut saya sih. Itu bagian dari manajerial ya. Bagaimana HPP, harga pokok produksi itu bisa ditekan kan gitu ya. Itu bisa memungkinkan, bisa secara manajerial bisa, tetapi tentu ada batas
kewajaran. Kewajaran ya. Contoh misalnya ukurannya, kalau saya pinjam ilmu gizi kan, untuk sarapan itu misalnya harus memenuhi antara 20-25% AKG cukupan gizinya. 25% itu bisa nggak dengan 9.000 misalnya? Nah itu kan di teknis di lapangan ya. Dari mana bahan bakunya? Bisa nggak? Ya sebetulnya bisa aja kalau memang supply chain-nya bagus, gitu ya. Dan seterusnya lah. Jadi kalau kaitannya dengan anggaran menurun, diskusi teknis tentang supply chain dan kecukupan gizi tadi. Tapi kalau kaitannya dengan orang melihat MBG ini hanya untuk mencari untung, nah itulah kapitalis. Hanya mencari untung gitu ya, tanpa memikirkan dampak. Bagi saya itu yang harus kita hindarkan. Karena kembali lagi basisnya budaya keselamatan. Jangan mengedepankan keuntungan di atas keselamatan. Jadi harus ada prioritas utama, yaitu keselamatan dan kesehatan. Ya, berarti tadi MBG itu sebenarnya memang program yang bagus, tapi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, dari mulai tadi regulasi, iya, terus juga mekanisme operasinya, terus juga tentang pemangku-pemangkunya nih, iya, dan juga tentang mindset dan budaya. Kalau misalnya memang nyawa anak-anak yang makan tuh penting juga loh, walaupun hanya 1% gitu, walaupun hanya 1% yang berdampak, tapi itu penting gitu. Penting banget. Bayangkan orang tuanya gimana dan segala macam, ya sangat penting banget ya Pak ya. Penting banget. Itu utama itu ya. Gak ada zero tolerance to safety. Jadi harus fokus terhadap keselamatan. Iya Pak, dan integrasi, transparansi itu juga penting banget. Oh iya. Kan kita sebagai warga, kita juga bayar pajak ya Pak ya. Jadi kita juga penting nih untuk ngelihat kebijakan negara yang dikeluarkan tuh udah benar atau enggak kan. Kita juga bisa jadi salah satu pengawas ya Pak. Harus. Iya. Harus ikut mengawasi. Kalau tandanya negara yang, atau bangsa lah, bukan negara saja ya, tapi kita bicara bangsa yang maju, itu bangsa yang saling mengawasi. Iya Pak ya. Salah satu indikasinya itu. Kalau bangsa yang abai terhadap hal-hal orang lain, saya pikir sulit kita mengalami kemajuan. Jadi tapi saya yakin lah, Indonesia adalah negara yang tadi saya sebutnya komunal, yang semua orang saling memperhatikan, senang bersama-sama dan seterusnya. Saya yakin hal-hal yang seperti ini bisa dihadapi secara bersama-sama, secara lebih cepat ya, lebih baik. Jadi perbaikannya saya pikir tidak akan memerlukan waktu lama. Jadi karena semua pasti akan memahami arti penting dari keselamatan. Yang penting harus ngerti dengan namanya proses ya Pak ya. Prosesnya Bang. Kalau radio kan biasanya instan terus nih Pak ya. Iya. Enak sih instan itu, tapi berpikir dampak. Iya benar Pak, susah. Nah, jadi ekonomi bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberlangsungan hidup generasi penerus dan penerus berlanjutnya. Yang baik, kebijakan yang benar dapat meneruskan generasi yang baik juga. Nah, hari ini kita berbincang tentang MBG, dan kita berharap ya, saya dan Bapak berharap untuk MBG ini akan menjadi program yang baik ya Pak ya, baik untuk anak-anak, untuk adik-adik saya, untuk anak Bapak dan untuk penerusnya, sehingga Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi kita juga harus bisa aware, kita juga harus bisa sama-sama mengawas untuk keberlangsungan Indonesia gitu. Ya, terima kasih Pak Gary udah datang. Sama-sama Zulfa. Terima kasih udah membahas MBG bersama saya Pak ya. Amin. Semoga anak Bapak juga aman. Anak Bapak aman juga. Bukan hanya untuk anak saya, semua anak-anak penerima manfaat, bahkan ibu-ibu hamil, semua warga lansia juga kalau tidak salah dapat juga, semua aman. Iya, ya saya berharap seperti itu. Ya, semoga pemangku yang dapat juga ya, teman-teman, adik-adik, ibu hamil juga yang dapat MBG ini aman dan istilahnya mendapatkan hal positif ya Pak ya. Betul. Okay. So DMCers, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe DMC Creativity untuk mendengarkan podcast-podcast menarik lainnya. Dadah!